Ada yang baru dilihat. Ini view sepanjang perjalanan. Halo, selamat sore. Ini sudah sore di sini, 2:30. Saat ini kita berada di Dukuh Telaga Ndringa, Dusun Gondosuli Lor, masuknya Kelurahan Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Nah ya, itu kabut ya suasananya. Jadi kalau cerah di depan itu Gunung Lawu terlihat, dan di sana perbukitan Lawu Selatan. Ini kita di rumahnya dulu almarhum Mbah Mo, legenda Cemoro Kandang. Yang di jalur Cemoro Kandang ada warung legendaris evakuasi lapar. Nah itu warungnya Mbah Mo. Nah ini rumah beliau sekarang ditempati oleh anak-anaknya. Ada Mas Joko di sana. Nah rencananya kita akan mendaki ke Bukit Mongkrang. Pamitin Mas Joko. Oke, siap. Dan kali ini kembali lagi kita collab dengan Mas Yang Go, idola kaula muda dan emak-emak. Kita jalan yuk. Iya, ada kucing 2 di rumputan. Nggak kelihatan ya. Oh, ada ininya. Gerinting. Halo. Kaget. Oh, ini keturunan. Ya, kali ini kita jalan menyusuri perkampungan. Pasti yang sudah sering ke Bukit Mongkrang atau ke Lawu Selatan sudah tidak asing dengan perkampungan ini. Rute menuju pendakian. Nah, ini ada yang menarik. Kita lihat di sisi kiri itu ada tugu. Di tugu ini merupakan peringatan latihan bersama naik komodo. Jadi di situ ada tanda peringatan. Tugu ini memperingati latihan bersama dari TNI. Nah, kemudian untuk ke Bukit Mongkrang kita ambil ke kanan. Ini waktu menunjukkan pukul 14.28 hari Minggu. Suasananya tidak begitu ramai karena memang bulan puasa. Nah ini ya, jadi biasanya bayar parkir, persewaan juga di sini menyediakan. Ini juga ada warung-warung sekarang. Kalau dulu ini nggak ada. Terus di sini juga dulu ini masih hijau rumputan dan ada domba dan sapi untuk pengembalaan. Oh Bu, ini jadi untuk jalurnya awalnya dari parkiran ini relatif datar ya, bahkan menurun nanti. Ini jalannya masih semen. Ini ada jalan baru ternyata, benar-benar baru karena terakhir saya ke sini ini belum ada jalannya. Ini sekarang sudah dibikin jalan, ada jalan, nggak tahu arahnya kemana, di sana. Nah kemudian yang kiri di atas sana, nah itu juga ada lapangan. Ada lapangan lagi mirip di parkiran kanan jalan lagi. Cuma bedanya kalau di sana itu banyak batunya. Nah kita ambil yang turun ke bawah. Ini jalur ke Mongkrang. Untuk yang kesini saya sarankan ringan sih, treknya tidak terlalu berat, tapi jangan sampai salah kostum. Nah ini selain digunakan untuk jalur pendakian, ini sebenarnya juga jalur transportasi warga untuk ke ladang maupun ke hutan mencari kayu. Oh nggih. Nuwun Pak. Tapi kalau kita untuk pengunjung ya, hendaknya ya parkirnya di lapangan tadi. Nah ini tadi jalur semen atau cor. Nah ini sudah habis cor-corannya. Sekarang ganti ke jalur tanah.
Oh ya, kawasan Laut Selatan ini harus berhati-hati juga ya ketika ke sini. Hutannya masih rimbun. Terus juga di sini sebenarnya adalah lokasi untuk latihan TNI. Biasanya kalau yang terdekat itu digunakan oleh Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, itu latihannya di sini. Terus juga Brigif 413 itu juga latihannya di sini. Tapi biasanya kalau latihan itu ada pemberitahuan dari warga dan juga pengelola Bukit Mungkrang juga diberitahu. Biasanya aksesnya ditutup, tidak boleh digunakan untuk warga sipil, karena namanya latihan perang kan ya, tembak-tembakan pasti. Nah, ini kita sudah mulai ke batas ladang, mau masuk ke hutan. Mas, nggih monggo. Nih, ketemu rombongan lain yang baru pulang. Ini ada warung juga. Nanti di dalam juga masih ada beberapa warung. Nah, ini batas untuk sebelah kanan ya, batas ladang dan juga hutan. Jadi ini kita sudah masuk mulai kawasan hutan. Ini ada ciri khasnya pohon besar ini. Nah, dan di sini ada larangan, dilarang berburu burung satwa lainnya dan membuat perapian di kawasan hutan. Karena memang untuk tipikal bukit-bukit di Laut Selatan ini ada yang minim tanaman keras, tanaman besar, jadi masih kebanyakan berupa ilalang. Bahkan beberapa tahun yang lalu kawasan pegunungan selatan Gunung Lawu ini pernah kebakaran hebat, itu sampai apinya itu benar-benar terlihat dari jalan raya, begitu besar kebakarannya. Kebakaran itu selain menghanguskan tanaman ilalang, itu juga akan berpengaruh kepada sumber air yang secara langsung ya, secara langsung yang akan berdampak itu adalah masyarakat desa tadi di Tlogondringo, karena sumber air mereka itu dari dalam hutan sini. Pipa-pipa itu dari dalam hutan. Sedangkan dampak tidak langsungnya itu nanti juga bahkan ke daerah di sekitar Gunung Lawu, termasuk juga di kota Solo, karena bisa dibilang daerah ini adalah tangkapan air di Solo itu ya, di sini di Lawu. Belum daftar ya. Pikirku sudah mendaki. Belum. Ini uniknya di sini, loketnya ada di dalam. Oh iya. Welcome to Bukit Mungkrang. Di sini ada aturan-aturannya, tapi ini agak lepas ya, tapi sedikit bisa dimengerti lah setidaknya. Hal-hal yang diwajibkan, terus juga hal yang dilarang. Ini hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian dilarang keras narkoba maupun minuman keras. Ini gambarannya dari botol bekas. Dan asri sekali loketnya. Kita menuju ke loket pendakian Bukit Mungkrang. Misi Mas. Nggih. Jeng daftar Mas. Sing minggah nggih. Nggih. Camping. Camping. Dua. Nggih. Pinjem identitasnya salah satu. Aku yang YANG double. Teman. Yang dua gitu. Aku. Nggih. Kudu to Mas mulai. Iya. Ya iki direkam ya masuk tanya-tanya Mas ya. Nggih. Itu berarti registrasinya 15.000. Ya, untuk yang berkemah Untuk yang per berkemah. orangnya 15.000, untuk yang jalan-jalan per orangnya 10.000. Untuk yang jalan-jalan. Hmm. Terus kalau yang parkiran tadi bayarnya di Kalau parkiran kurang tahu sih Mas. oh di sana berarti Iya. ya. Oh iya. Pengelolaannya gitu. Iya, Beda ya, pengelolaannya beda kan itu pengelola. yang ngurusi pemuda. Oh gitu. Ini dikatanya. Terus biasanya basecampnya bukanya jam berapa Mas?
Mulai buka Base campnya harian jam 7 sampai jam 10 malam. jam 7 sampai jam 10 malam. Ya, kecuali malam minggu. Kalau malam minggu bisa maksudnya lebih malam lagi, jam 12 baru tutup. Kecuali puasa ya mungkin. Ya, Puasa ini mungkin malamnya sampai iya, paling sebelum tarawih. sebelum tarawih. Tiketnya resmi loh. Oh iya. Perhutani. Udah pakai print loh. Canggih banget. Apa jenenge kuwi? E-tiket niki. Tiket. Namanya kita Langsung terkoneksi Mas. Nggih, langsung mlebet perhutani niki. E-tiketing. Besok sampai pribadi dibuat turun untuk laporan ambil identitas ya. Oke, siap. Ini kita di loket dan ini adalah yang saya bilang tadi, fasilitas barunya ada musola Al Huda. Baru nggih Mas niki Mas. Gimana Mas? Baru berapa bulan ini Mas? Usulannya tau? Ah, Berapa bulan nggih? anyar gitu ya. Ya paling lebih 1-2 bulan. 1-2 bulan. Nah, dan ini di loket itu juga ada ini ayam mutiara. Nah, ini berkeliaran dilepaskan. Ini tuh ada yang putih. Kalau yang putih itu ya kalkun. Kalkun yang itu ke ayam mutiara. Ini dagingnya rana iki, gede anu tok iki. Ulu. Ulune. Namanya apa saja. Dan ini adalah official resmi. Jadi ada Instagram dan juga Facebook. Ini selalu update ya. Saya juga menyimak, sering live juga adminnya dari loket. Nah, di sekelilingnya itu hutan asri. Nah, ini loketnya. Ada bendera merah putih, terus juga bangunannya. Nah, dan di sana kalau kita lihat itu ada bibit ya. Sepertinya persiapan untuk penanaman. Siap untuk ditanam penghijauan, tinggal menunggu waktu saja. Itu sudah cukup besar ukurannya. Yo Mas, nggih monggo. Ini masnya baru turun. Nah, di sini ada shelter. Bisa untuk berteduh. Ada tempat duduknya juga. Kemudian di sebelah sini ada musola Al Huda. Nah, ini adalah toiletnya dan juga tempat pembuangan sampah. Nah, pengelola itu sampahnya dikumpulkan di sana. Ini ada sampah 10 meter. Ini untuk airnya, ada airnya, WC jongkok. Ini ada tandan airnya, dan itu tempat untuk wudhu. Sebenarnya bersantai di sini pun sudah lumayan ya. Mau menikmati suasana di sini bisa, nggak perlu mendaki. Dan di belakang shelter itu juga ada campground kalau mau camping di belakang. Nah, kita ke belakang loket. Banyak tempat datar. Nah, tempat-tempat ini bisa digunakan untuk camping. Saya sepertinya mendengar suara ayam hutan di sebelah sana. Nah, itu benar-benar enak sekali suasananya di sini. Sepi, kicauan burung, ayam hutan, dan serangga. Jadi Bukit Mongkrang ini sangat cocok untuk latihan mendaki, ramah untuk pemula yang belajar mendaki gunung. Bahkan seringkali kalau liburan hari biasa itu anak-anak banyak yang ke sini, rombongan anak-anak keluarga gitu, sekedar hiking maupun camping itu bisa. Tapi umumnya biasanya hanya sampai puncak Candi 1-2. Nah, ini tadi baru tahu Mas Yang ini gantian ya. Dengan pas kemarin ditambah, kalau ditambah itu saya yang nggak bawa headlamp, nggak siap untuk perjalanan malam. Kalau ini gantian Mas yang nggak bawa headlamp. Jadi kita mungkin rencananya akan camping di Bukit Mongkrang di puncak. Tapi nanti kita lihat
Kalau memang sudah ke Malaman campingnya tentatif aja ya, Mas. Oke. Oke. Kita uji nyali. Uji nyali di mana, Mas? Jalan malam. Oh, jalan malam. lampu. Wih, benar ada. Nah, ini di loket ada barometer. Ini suhu menunjukkan 24 derajat. Nih menurut Masnya di sini itu ya maksimal paling panas itu ya 24 derajat. Oke, kita lanjut. Pamit kan ya, Mas? Wah, hati-hati. Mas, Oke. Mas ya. Ini Bukit Mongkrang. Nah, ini ada bibit alpukat mentega. Ini rencananya akan ditanam di sekeliling loket. Oke. Baru naik, mau naik Mas ya? Oh, sih lagi daftar mau ya Mas. TikTok lah, Mas. Masih TikTok, kita ada rombongan ngabuburit, Mas. Dari mana Mas ya? Dari mana? Dari Sukarjo. Oh, Sukarjo nih? Bekonang. Oh, Bekonang. Wah, Bekonang pasti tahu apa? Di sini ya, loket basecamp di sini ya. Loket atau basecamp Bukit Mongkrang ada di dalam hutan. Untuk parkirnya tadi di lapangan. Cuma kita tadi motornya ditaruh di tempatnya Mas Joko dan Mas Edi di desa Trogondringo. Dulu rumah Mbah Mo. Ada yang baru, dilihat. Ada yang baru, Mas yang. Wih. Gara-gara dipameri Mas Arif gitu. Mas yang sekarang sudah pakai GoPro. Pasti gambarnya semakin jernih. Kita sudah sampai di gerbang pendakian Bukit Mongkrang. Pasti kalau di Instagram akan banyak atau sering kali yang foto di sini. Gerbang Bukit Mongkrang. Iya, warung ada terus, Mas, sampai atas nanti ada. Jadi di sini juga bahkan nggak mengenal sistem pos kayak, Mas. Ya paling yang bisa kita gunakan untuk patokan ya warung-warung itu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang mungkin warung itu juga dijadikan patokan pos. Bikin pos 1, pos 2. Oke ya, sobat petualang. Saat ini kita sudah mulai memasuki hutan, walaupun tadi hutan tapi ini lebih rimbun. Nah, kemudian ini jalur pendakiannya seperti ini, tanah dengan ada cekungan-cekungan ceruk karena aliran air. Nih saya spill suasana di sekelilingnya. Wih, rimbun. Ini jam 15.40. Kita menunggu berbuka. Ngabuburit mendaki Bukit Mongkrang. Nih cantik sekali bunganya. Nah, tapi ini dahannya itu berduri. Cantik tapi melukai ya. Aduh, cantik melukai, siapa itu? Kita lanjut aja perjalanan. Nah, ini walaupun tanah seperti ini tetap saja licin ya, tapi tidak selicin jalur tambak. Soalnya kalau mungkin sobat petualang kemarin mengikuti pendakian kita di tambak itu tanah seperti ini, terus Mas di atasnya itu masih ditumbuhi lumut, jadi begitu licinnya. Nah, bagi yang baru pertama kali mendaki Bukit Mongkrang tidak perlu khawatir, karena pelang petunjuk arahnya itu sudah sangat jelas dan jalurnya juga terbuka. Ini banyak sekali nih warna-warni, cantik sekali. Oranye, pink, kuning. Cantik sekali. Kita lanjut
Ini juga ada berwarna putih. Ini kalau sudah tua nanti kayaknya yang ditiup itu bukan ya, yang ditiup terbang itu. Untuk Bukit Mungkrang ini sebenarnya saya sudah beberapa kali mendaki ke sini. Kalau yang saya video itu ada, mungkin video sudah lama, setahun yang lalu. Tapi itu pendakian malam ya. Nah saya berangkat dari Solo itu aja malam. Jadi pas di sini nggak kelihatan apa-apa. Nanti saya kasih linknya. Sudah ditunggu Mas Yang. Itu ada petunjuk puncak. Itu juga sebenarnya jalur masuk ke hutan. Lantangan. Kita cerah Mas. Ya Mas, yuk kita kejar sunset. Ada pesan yang cukup menarik. Nek kesel leren rapopo, tapi ojo terus mutung mudun. Jadi capek itu tidak apa-apa, istirahat, tapi jangan terus mutung ya Mas. Bahasa Indonesia nih. Patah semangat. Menyerah. Menyerah. Menyerah terus turun. Jadi kalau capek istirahat nggak apa-apa, jangan pergi tanpa kabar. Loh opo kuwi. Lanjut, malah ngelantur ini. Dari sini kita sudah bisa melihat perkampungan. Nah ya, jadi sebenarnya kita tadi itu jalannya ya lumayan jauh dari perkampungan di sana itu. Nah, terus itu jalan yang kita lalui tadi, cuma datar dan turun. Loketnya ada di bawah. Lihat reviewnya nanti nonton channel Mas Arif. Ya. Sampai ngomong. Jadi wakili Mas Arif. Yuk, kita agak tingkatkan speed kita karena mau mengejar sunrise. Karena ini cuacanya sepertinya sunset, matahari terbenam. Karena cuacanya cerah ini sepertinya. Kalau saya lihat sepertinya ini nanti paling kita camp di candi 1 atau 2. Ih, ada yang turun. Siapa itu? Mari Mas. TikTok lah Mas. Gak ngecamp. Udah di pagi. Pagi. Dari mana Mas rombongan? Oh, Akamsi. Magetan. Solo. Masih Madiun nggih. Madiun. Kode plate. Oh iya, plat A. Itu terlihat juga Cemoro Sewu towernya, dan itu ada apa itu? Seperti asap pembakaran. Itu. Ada asap pembakaran, entah dari apa, tapi dari tengah hutan itu sepertinya. Kecil-kecil kelihatan ya. Itu Cemoro Sewu. Oh, kota. Oh, duluan ya Mas. Alon-alon nih Mas. Ini kok kali Mas yang beli. Oh, nyeker Mas. Lunyu. Nggih. Nah ini ya yang saya maksud tadi, jangan sampai salah kostum ketika ke sini. Ya walaupun seramah-ramahnya, namanya kita berkegiatan di alam terbuka, tetap kita persiapkan segala peralatan dan perlengkapannya.
menyambung dari tadi ya, dari SMA saya sudah sering ke sini. Jadi tempat ini sebelumnya, sebelum tempat wisata, itu hanya dikenal sebagian kecil orang saja. Biasanya oleh anak-anak OPA, organisasi pecinta alam, karena ini adalah tempat latihan atau tempat pendidikan dasar. Ada yang menyebut Diksar, ada yang menyebut Diklatsar. Dan saya juga masih ingat dulu salah satu materi Diksarnya itu ada praktek navigasi atau IMPK, ilmu medan, peta dan kompas. Nah, prakteknya ya di tempat ini. Bedanya kita dari tempat bawah tadi itu langsung kita buka peta, kita gunakan kompas bidik, kemudian kita bidik dan naiknya itu nerabas. Jadi enggak lewat jalur seperti ini, tapi kita terabas, kita bikin jalur, kita buka jalur untuk kita timpa pakai badan maupun garir, atau juga kita pakai golok. Udah lama sekali itu pendidikannya. Selain itu juga di sini untuk materi manajemen perjalanan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya ketika berkegiatan di alam bebas. Baik waktu, estimasi perjalanan, informasi informasi mengenai tempat yang akan kita tuju, manajemen logistik, itu benar-benar kita pelajari. Jadi tidak sembarangan. Kenapa? Karena mendaki itu resikonya tinggi. Ya benar. Paling terlihat itu apa sih? Ini ya nafas. Ini saya aja kalau didengarkan nafas saya ini udah ngos-ngosan. Belum lagi kaki itu kalau nggak dilatih atau belum terbiasa melalui jalur alam seperti ini akan rawan kesleo. Nah, ini ada himbauan ya dari pengelola, dilarang masuk area reboisasi. Jadi di sebelah kiri kita lihat itu banyak tanaman yang baru tumbuh. Itu memang baru saja direboisasi. Mari kita jaga dan lestarikan. Itu juga di stop jalurnya. Ini kita masuk ke ilalang. Ini khasnya Mongkrang atau perbukitan selatan. Itu ya seperti ini. Banyak ilalangnya. Ini kita baru jalan 20 menit belum ada. Dan ini jalurnya sudah mulai menanjak cukup curam. Nah, itu ya kelihatan naiknya. Dan itu kelihatan kan bagaimana begitu menanjaknya jalur. Ini juga contoh tanaman reboisasi. Biasanya
juga banyak di tepi-tepi jalur. Untuk menjaga tanah ini ya, karena seringnya dilalui mengakibatkan jalur ini melebar, dan apabila hujan aliran air itu akan langsung mengalir, atau istilah Jawanya itu grojok. Nih jalurnya memang sedikit dibelokkan ke arah kanan, kemudian kita kembali ke kiri. Nah, ini ya yang saya maksud sebelumnya. Setahu saya itu dulu di sini tidak ada sistem pos. Sekarang ada. Ini pos 1 Golepo. Ada tempat untuk berteduh. View-nya ini Gunung Lawu, sedikit kelihatan ya, sedikit aja. Kita lanjut dari pos 1. Iya, ini jalurnya ternyata seperti yang saya bilang, baru ya. Kita dibelokkan ke kanan, terus baru belok ke arah sana. Jalurnya datar dan terus menurun kayak gini. Dan ini enak jalurnya. Ini view sepanjang perjalanan. Ini kita ke arah timur, memunggungi matahari.